الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأهزم الأحزاب وحده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال أيضا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia ini pada tanggal 23 Juni 2023 diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madaniyah itu, bahwa hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di hari ini, yakni merenung tentang huru-hara hari kiamat. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita ketahui bahwa ada saudara-saudara kita yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci, di mana nanti puncaknya adalah di Arafah, memakai baju ihram, lalu berkontemplasi, merenungkan atas dirinya dan kejadian dirinya, dan merenungkan siapakah dirinya dan siapakah yang menciptakan dirinya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering dilupakan oleh saudara-saudara kita yang tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yang ada di tanah air itu hendaklah juga mempersiapkan dengan hewan kurban yang sama. Apabila tidak mampu mempersiapkan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nantinya ada puasa Arafah. Namun bukan hanya itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tema itu sedikit memutar dan mengingatkan kepada kita bahwa kalau saudara-saudara kita di sana nanti memakai baju ihram yang tanpa berjahit itu, maka hendaknya kita nanti ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di sesuatu tempat yang kita sebut dengan yaumil mahsyar. Sudahkah sampai kita merenungkan huru-hara hari kiamat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun belum, bulan inilah tepat sekali untuk kita renungkan dari mana kita berasal. Dulu kita pun lahir ke atas dunia ini pun tidak membawa apa-apa. Maka dari teriknya matahari yang ada di Kota Batam ini, lengkap sudah dengan lampu yang padam PLN itu, lalu diiringi dengan air yang mati pula, maka itu pun belum cukup juga untuk mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh berapa lagi kejadian-kejadian yang mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang di sana merenung atas kejadian yang telah dia timpa. Maka kita pun hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melihat langit yang begitu luas, maka Allah katakan was-samaa'u idas samaa'u syaqqat, bahwa langit nanti suatu saat pun akan berhenti meneteskan air kesejukan itu dan akan terbelah. Lalu kalau kita melihat bumi, wa idzal ardu muddat, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bumi ini hamparan pun nanti suatu saat bumi ini akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yauma nahsyuruhum, di mana di hari kiamat nanti manusia-manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, alal ardi baydha'u arfa'u,
nanti bumi itu setelah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu manusia berpijak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang putih yang kemerah-merahan itu. Apakah sudah cukup? Belum juga. Maka tudnas syamsu minal khalqi, maka matahari pun itu didekatkan oleh makhluk-makhluknya pada saat itu, hatta takuna minhum kamiqdari milin, maka sehingga matahari itu seakan-akan saking dekatnya itu 1 mil jaraknya dekat dengan makhluk, dengan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara kita di sana mungkin dekat dengan Baitullah, dekat dengan Arafah, wukuf dia berkontemplasi atas ciptaan dirinya, maka kita saat ini jamaah yang dimuliakan Allah, dari panasnya terik matahari yang Allah berikan saat ini, maka haruslah mengantarkan kita semua ternyata ini akan hancur sehancur-hancurnya. Innallaha yab'atsu man fil qubur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua itu, membangkitkan kita semua dari kubur itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai merenungi huru hara hari kiamat itu, maka setelah matahari itu didekatkan, kata Nabi Muhammad SAW, manusia haruslah merenung bahwa keringat yang ada di dalam diri kita ini akan menetes pelan-pelan. Maka kata Nabi, ada orang yang berkeringat sampai mata kakinya, ada orang yang berkeringat tentang sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, sampai di lehernya. Ada orang-orang yang tenggelam nanti di hari kiamat dengan keringatnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Sebanyak dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, di sisa kehidupan itu, mohon di hari yang mulia ini, Dzulhijjah ini, banyak-banyaklah kita mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk stop, untuk jangan berbanyak dosa lagi, karena semakin banyak dosa yang kita lakukan, belum sempat kita merenungi penyesalan itu, maka akan menjadi buih keringat yang akan menenggelamkan kita nanti di hari kiamat. Kalau hari ini sahabat kita, saudara-saudara kita memakai baju ihram, namun kita nanti di hari kiamat Allah tak izinkan kita untuk memakai baju sedikit pun, maka Sayyidina Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, apakah orang pada saat ini tidak malu melihat kemaluan dengan satu dengan yang lain? Maka Nabi Muhammad SAW katakan, orang pada saat itu akan sibuk dengan dirinya, sehingga Allah gambarkan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, maka pada saat itu orang akan berlarian sibuk dengan dirinya, wa ummihi wa abi, tak sedikit pun dia ingat tentang ibu dan bapaknya, apalagi saudara-saudara yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Dzulhijjah mengantarkan kita untuk berkontemplasi, mengingatkan diri atas ciptaan dan siapa pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari di akhir-akhir pekan ini Allah panggil kita melalui surah Muazzin. Allah panggil kita juga melalui puasa sunnah. Allah ingatkan juga dengan makhluknya yang lain. Ada air, ada hujan yang kadang-kadang tidak menentu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekat mana hubungan kita sejauh ini dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari, tidak kunjung juga kita pergi ke masjid sebagai seorang laki-laki, mau butuh berapa panggilan lagi? Sampai saatnya nanti kita ditandu oleh 4 seseorang dan kita terbaring di dalamnya. Yang tak pernah pergi ke masjid pun akan dipaksa juga datang ke masjid dalam keadaan mati, dalam keadaan tidak ada ruh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nanti dia setelah menyadari dirinya, menyadari kesalahannya selama ini di tanah air, dan dia menjadi pulang dari tanah suci ke tanah air, sifatnya menjadi akhlak yang baik. Dan orang-orang yang baik itu disebut dengan bir, yang sifat yang melekat itu adalah mabrur. Maka orang-orang yang
pulang dari haji itu disebut dengan haji mabrur, karena semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang belum dipanggil oleh Allah, haruslah kita menyadari betul bahwa ke hari kiamat itu akan pasti terjadi. Maka kata sahabat, ma amdatta laha, maka apa yang sudah kamu persiapkan? Mungkin dan memang pasti Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hari kiamat itu. Tapi yang jelas, kiamat kecil yang ada di dalam diri kita adalah kematian. Bisa jadi setelah kita sholat Jumat ini kita dipanggil oleh Allah, maka sudah berapa banyak bekal yang kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki apa-apa dulunya, maka berlumuran dosa, berlumuran pahala sudah banyak kita kumpulkan. Maka saatnya lah kita merenung, mencari hakikat, mau kemana kita akan berlabuh dan sampai kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap tidak siap, insyaallah kita akan siap sebagai seorang muslim. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita merenungi diri kita yang hidup di tanah air ini. Jika kita mampu atas rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kedekatan kita sumbangkan dengan hewan kurban semakin dekat, karena kurban diambil dari kata qaruba yang artinya adalah dekat, ditambah sigot mubalaghah alif dan nun, qaruba menjadi kurbanan. Ini artinya bukan hanya sejemak, bukan hanya dekatnya saja, tetapi hubungannya itu semakin dekat. Saking dekatnya dia, matanya melihat itu karena Allah, ucapannya melihat karena Allah, maka nafasnya pun berhembus tidak lepas kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, orang yang berkorban itu tidak sampai darahnya, tidak sampai bulunya, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Kalaupun kita belum mampu untuk memberikan hewan kurban, maka ada Yaum Arafah, di mana ketika saudara-saudara kita berwukuf, maka kita yang ada di tanah air itu disunnahkan untuk berpuasa. Bukan hanya sekedar puasa, tetapi merenungi atas penciptaan dan siapakah pencipta kita sebagai manusia dan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.